Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga semua kita, dimanapun Anda berada, dalam keadaan baik. Kalaupun Anda sedang bergumul dengan kondisi kelemahan tubuh, Tuhan yang tetap menyertai. Malaikat berbaju merah. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita malam hari ini. 2 hari sebelum Natal, Michelle dengan berat hati berbelanja ke toko di dekat rumahnya. Sebagai seorang single parent, ibu tunggal, orang tua tunggal, yang harus membesarkan 4 orang anak sendirian, hidupnya terasa berat. Ia tinggal mempunyai $35 dan kartu ATM-nya sudah beberapa waktu diblokir. Tapi ia tahu Natal punya arti yang sangat penting bagi anak-anaknya. Ia berusaha untuk membeli bahan-bahan makanan yang murah untuk menyiapkan hidangan Natal sederhana bagi keluarganya. Di meja kasa terkumpul belanjaannya. Kentang, beberapa jenis sayuran, daging asin, dan beberapa keperluan untuk membuat hidangan pencuci mulut bagi anak-anaknya yang kecil. Kasir memberitahukan jumlah yang harus dibayarnya. $85.24. Michelle mencoba menggunakan kartu ATM-nya. Seperti yang diduga, kartunya ditolak. Di belakangnya, antrian sudah panjang. Dan ketika ia menengok, dia melihat muka-muka yang sudah tidak sabar lagi. Michelle menggigit bibir dan berusaha menahan air matanya. Anak bungsunya yang menemani dia yang berumur 2 tahun mulai merengek sambil menarik-narik lengan baju Michelle. Michelle mulai mengurangi barang belanjaannya. Daging asin dikembalikannya ke dalam keranjang. Michelle berkata, pada saat itu air mataku mulai menetes. Saya merasa malu. Tiba-tiba, ia merasa bahunya ditepuk. Ketika ia menengok, dia melihat ada seorang wanita muda yang berdiri di belakangnya. Dan di waktu yang bersamaan, kasir mengembalikan barang belanjaannya ke meja sambil berkata, "Hari ini Anda beruntung." Saya kaget, tutur Michelle. Apa? Kasir itu mengangguk pada wanita cantik berbusana merah yang tadi menepuk bahu Michelle dan berkata, "Sudah dibayar oleh dia." Saya tidak tahu harus berkata apa, kata Michelle. Saya hanya memandang kepadanya dan berkata, "Terima kasih." Malaikat berbaju merah itu berkata, "Tidak masalah, Nyonya. Saya juga pernah mengalami waktu-waktu sulit. Selamat Natal."
Sang kasir yang kemudian diketahui namanya Cynthia Pousino berkata, "Kami semua merasa terharu. Teman saya yang membantu mengepak barang belanjaan turut menangis. Tapi wanita yang membayar itu tidak menganggap apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia hanya berkata, 'Saya tahu bagaimana rasanya,' dan menyodorkan selembar uang $100. Michelle merasa bahwa ia seperti sedang bermimpi. Saya terkejut dan terharu. Hal-hal seperti ini bagaimana mungkin terjadi? Lalu saya berpikir, memang Tuhan ada. Saya harap wanita itu tahu betapa berartinya apa yang telah ia lakukan bagi kami. Kami sangat menghargai apa yang telah ia lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sang malaikat berbaju merah, ia memberi definisi yang indah pada ungkapan mampu melakukan, mampu memberi. Ia tidak sekedar memberi, ia memberikan apa yang diperlukan Michelle, ibu tunggal itu. Dia memberi karena tahu apa itu kekurangan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dicatat begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus Kristus tahu persis apa yang kita butuhkan, apa kekurangan kita. Untuk memberikan apa yang kita butuhkan, Yesus telah bersedia menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Ia mengosongkan dirinya, ia merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia. Mari saudara-saudaraku, kita yang telah diperkaya di dalam Yesus, memberi diri kita menjadi saluran berkat Allah, terlebih di masa sulit ini. Saya dan saudara diutus untuk menjadi malaikat-malaikat apapun warna baju kita. Allah menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau di sana sini kami sadar ataupun tanpa sadar menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kami mampu melakukannya. Tuhan, ampunilah kami. Mampukanlah kami untuk merawat kasih dan belas kasihan, agar mampu mewujudkan kebaikan bagi khususnya para janda, anak yatim piatu, orang asing, orang miskin, orang-orang yang berkesusahan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kegiatan-kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja,
khususnya di GKI Gading Indah, yang boleh tetap berlangsung dengan sebaik-baiknya, terutama ketika mulai dilakukan ibadah hybrid, kebaktian yang dihadiri sejumlah kecil anggota jemaat yang ditayangkan secara langsung. Tetapi karena situasi, maka kebaktian Natal pertama, kebaktian Natal kedua kembali akan dilaksanakan secara daring, secara online. Biarlah ya Bapa, itu semua tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi kepenuhan damai sejahtera, peringatan kelahiran Sang Juru Selamat yang akan dilakukan. Untuk itu kami memohon. Bapa di sorga, kami kembali berdoa bagi setiap jemaat dan simpatisan dengan pergumulan masing-masing. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah finansial, entah itu masalah relasi antar anggota keluarga, entah itu masalah masa depan. Tapi juga secara khusus kami berdoa bagi saudara kami Suyadi dan keluarga, sehubungan telah berpulangnya anak terkasih Bayu pada hari Minggu 19 Desember yang lalu dan telah dimakamkan. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, kemampuan kepada saudara Yadi sekeluarga untuk bisa tetap memaknai peristiwa ini dalam terang iman. Bapa, kami juga terus berdoa untuk upaya-upaya menanggulangi pandemi yang masih melanda. Khususnya kami berdoa bagi terpeliharanya disiplin masyarakat, menaati protokol kesehatan dalam beraktivitas, terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Sebentar kami akan kembali beristirahat. Kami tetap memohonkan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.